Oke, Euro USD kita mulai dulu dari kurun waktu paling besar. Biasanya kita mulai dari monthly. Ingat ya, setiap analisa mulai dari monthly. Best view itu di weekly untuk kita belajar hari ini. Kenapa? Karena lebih kelihatan market structure-nya, oke? Jadi long term view-nya pair ini dalam tren apa? Downtrend, oke. Apa yang mengindikasikan bahwa ini dalam satu downtrend? Pertama dia punya high, low, lower high, terus kita sampai menuju ke lower low. Nah, sampai dia indikasikan struktur seperti ini, di mana ada percobaan harga menuju ke bawah tapi tertahan di support. Oke. Nah, kita udah lihat itu di sini. Ya kan? Udah terjadi. Sedikit zoom in perspektif, lihat nggak di sini? Support kita, area support kita itu mulai jadi trading box yang lebih mengecil. Dan kalau saya nggak salah, ya kan, di sini kita mungkin bakal lihat zona support lagi, ya kan, yang jauh lebih kecil. Jadi kalau kita lihat dari perspektif seperti ini, dari kurun waktu seperti ini kan main drivernya ada suatu uptrend. Oke. Lalu penurunan ini bisa dikatakan satu downtrend dalam kurun waktu lebih kecil, ya kan? Tapi ini satu trading channel yang kasih indikasi di mana penurunannya itu dalam kesulitan, pembeli terus masuk, sehingga lihat nggak lancar penurunannya. Jadi kalau biasanya market mau naik aja seperti begini, mau turun aja seperti begini, tapi nggak terhenti-henti seperti ini. Jadi itu yang kita sebut sebagai shift in momentum. Buat orang-orang yang join di forum kita udah dari awal, tahu bahwa saya udah targetin untuk beli euro jauh sebelum kemarin ya, hari minggu lalu gitu. Basicnya masih sama. Di sini saya lihat ada perlawanan, ya kan, harga nggak bisa nembus support. Oke. Dalam perspektif zoom in ya, bisa kecilin ke 4 jam. Nah, lebih kelihatan seperti ini, ya kan, dimana harga turun, ada penurunan keras di sini, tertahan di zona ini, ya, terus terusan tertahan di zona ini sampai pada akhirnya market mulai menentukan siapa yang menang. Di sini case-nya kita lihat buyer tembus level. Gampang aja sih untuk tahu itu. Kita lihat di sini ada resisten yang cukup flat titiknya, zonanya cukup flat dibandingkan dengan zona seller ya, dibandingkan dengan zona buyer yang bling blang yang cukup banyak gitu peminatnya. Sementara seller mungkin orangnya itu aja. Oke. Nah, setelah harga naik ya kan, tembus level-level institutional zone yang saya tandain. Nah, di sini bagian uniknya. Kalau dalam perspektif zoom out ya seperti ini, Euro USD ngingatin saya sama gold di tahun 2019 kemarin. Ini sebentar saya buka ya, saya cek. Balik ke kurun waktu daily. Penting banget buat kita trader untuk
nggak punya penghingatan sama seperti ikan mas. Ikan mas itu kan cepet lupa ya. Ini saya gambar waktu saya analisa kemarin. Lihat strukturnya, oke? Dimana ada kenaikan, terus market buat seakan seperti head and shoulder pattern. Tahu lah ya, pola head and shoulder. Tapi sebenarnya ini bukan pola head and shoulder, hanya mirip head and shoulder. Nah, somewhere di bagian sini market tertahan ya di satu zona kecil di sini. Nah, sebelum dia berangkat naik. Coba kita balik dulu ke Euro USD tadi. Full hour chart kan waktu lebih kecil ya, lebih kelihatan ya. Nah, 2 hour chart ke 2 hour chart bisa kelihatan di sini dimana ada kenaikan, terus market buat semacam head and shoulder pattern. Oke, dalam skala yang mungkin ya lebih kecil. Tadi kan dalam daily ya, ini dalam 2 jam. Kita tandain dulu nih, supportnya, support kecil lah ya kan. Kita ganti mungkin 15 menit. Nah, lihat nih yang tadi saya tandain kan, ada penurunan gede ya kan, namanya support tetap support ya kan, cara kerjanya support ya tetap sama gitu, kurun waktu berapapun tetap sama deh. Ada penurunan besar ya kan, pas turun di box yang saya gambarin tadi gitu. Ya ada kenaikan, balik lagi ke situ, balik lebih lagi di situ, balik lagi di situ, sebelum dia perlahan pergi ke sana. Jadi analisa saya simpel aja. Kenapa saya bilang saya mau beli minggu lalu, berdasarkan satu basic kotak ini aja gitu. Jadi ya mungkin di weekend kemarin ya saya ada gambarin let's see ini yang chart gold tadi yang tadi kita lihat ditambah dengan euro. Cuma ini lebih banyak lembah-lembahnya, puncaknya gitu ya kan. Ya karena itu kita kecilin di kurun waktu tadi 2 jam ya. Jadi kita kecilin di kurun waktu 2 jam, kita lihat ada lagi lembah-lembahnya. Lihat ya. Jadi ini satu cara gimana adjust dari satu kurun waktu berubah ke kurun waktu yang lainnya untuk lihat gambar yang lebih valid, lebih solid gitu. Terus setelah itu apa hasilnya? Gold. Dia bakal lift, naik. Jadi apa yang bakal kelihatan di euro waktu saya gambarin ini masih di sini nih. Masih di candle ini nih, H4. Masih Juni mungkin tanggal berapa ini? Ya, sorry. Saya naikin. Nah, masih di candle ini ya. Time frame H4 masih di candle ini. Kalau kita rubah nih ya ke H4. Nih, kita masih di sini nih. Lihat, ada penurunan besar, blink di sini. Yang setelah 3 candle panjang begini. Ada 3 candle panjang naik, 3 candle panjang turun lagi, terus naik. Masih sini, 3 candle panjang turun, terus naik. Masih di sini, masih di area ini ya kan. Nah, jadi sebelum kita balik ke support yang kita gambarin tadi sih. Jadi waktu saya beli juga saya lihat nunggu ini sebenarnya, nunggu support ini, gitu. Sama seperti indikasi yang dia buat sebelumnya. Nah, berarti nunggu support baru Pak ya? Ya, yang di sini.
Jadi ini merupakan satu zona di mana big institutional bakal masuk, tapi cara mereka masuk juga mereka tetap kasih indikasi kok. Market tetap kasih indikasi. Setiap kali reversal ataupun continuation dia bakal tetap kasih indikasi seperti support ini. Ya, kalau case-nya di chart kita yang Euro USD 4 jam tadi kita lihat tadi di 15 menit ya. Di 15 menit baru kelihatan perfect itu aja. Nah, saran saya kalau nanti teman-teman mau ikut masuk ke Euro USD ya kan, mau coba beli supaya dapat risk dan reward-nya itu yang kecil ya kan. Jadi nggak usah pakai stop loss panjang, nggak usah loss banyak-banyak. Ya, dan tetap takar juga ya kan lotnya, jangan gambling di market. Yang gambling nggak pernah menang. Tunggu sesuatu kayak begini. Nah, tunggu sesuatu kayak begini. Nih lihat nih, yang di sini. Di saat dia balik ke puncak tertinggi sebelumnya, terus ada sedikit konsolidasi juga di sini. Ya kan saya tandain box ini kan panjang sampai di sini. Ini market nggak bakal naik tembus saja, dia bakal ada konsolidasi lagi di sini mudah-mudahan. Jadi tunggu di situ. Berarti open posisinya tunggu di sini. Bakal ada konsolidasi nanti daerah sini. Mungkin lihatnya di kurun waktu lebih kecil, entah 1 jam atau berapa, ada konsolidasi di sana. Ya di situ kita nanti kalau mau open position ya katakan itu di daerah sini ya, katakan nanti di daerah sini konsolidasi itu stop lossnya mungkin bisa dipasang di area, sebenarnya saya sih lebih suka stop loss saya dikit-dikit ya. Jadi mungkin bisa aja di sini. Tapi kalaupun kadang-kadang ya market bisa aja tap gitu, nggak bisa perfect banget. Jadi sesuaiin aja dulu mungkin asalnya bisa aja taruh di puncak ini gitu. Itu hanya ada beda sekitar 10-15 pip. Nah, jadi bisa taruh di situ atau lebih aman lagi di sini atau di sini, ya kan? Karena reward kita tinggi guys. Ya kan 1.17, 1.18, jadi cocok sih kalau mau pasang stop loss segitu banyak, mengingat rewardnya tinggi. Mungkin waktu selesai konsolidasi itu tadi ya Pak ya, itu masih ada kemungkinan harga berbalik turun apa gimana? Tetap dalam trading kan kuncinya risk management. Jadi tetap harus ada stop loss kan. Nggak mungkin kita hanya membutakan diri melihat satu analisa terus kita tukerin jual rumah kita dan sebagainya, kita beli udah tungguin aja dia pasti naik gitu kan. Tetap pasti ada stop loss. Katakan stop loss kita di 1293 nih kan. Memang kan agak sedikit jauh. Ada sekitar 80-85 pips itu. Tapi mengingat reward kita 1.18. Berarti di sini saya cari ya. Di sini berarti stop loss kita katakan 85 pips. 85 ya kan? 85 pips dibanding dengan dari 13500 12800 dibandingkan dengan 300 pip ya kan? Ini kan masih bisa dibilang 1/3 lebih ya kan? Biasanya saya pakai 1/2, 1/1,5. Saya paling minimal 1/3 sih.